Renungan Harian, Bugar Selamanya, Ron dan Nancy Rocky. Satu firman setiap hari bisa menguatkan langkah kita. Mari ikuti Renungan Harian. Judul renungan hari ini, buang itu. Ayat inti berbunyi sebagai berikut, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22-24. Kenangan sangat jelas, sejelas sarapan pagi hari ini dan membawa tawa kecil besertanya. Dua pengantin baru dengan Pontiac seharga $50 AS, Uhail tertutup yang paling kecil, dan semua hadiah pernikahan dan harta benda yang kami miliki, mengadakan perjalanan dengan penuh harap ke apartemen pertama kami. Lebih dari 34 tahun dan 22 kali pindahan kemudian, barang-barang yang ada di garasi satu mobil kami akan mengisi penuh Uhail kecil itu. Sebagaimana kami telah berpindah-pindah sejak masa kuliah dan tahun-tahun pelayanan kependetaan, kami telah mengumpulkan banyak harta, kenang-kenangan anak-anak kami, buku-buku kami, furnitur dan porselen, lemari pakaian, dan sebagainya. Pada beberapa kesempatan, kami telah berupaya untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak diperlukan, tetapi itu hampir merupakan tugas yang sia-sia. Putri kami yang sudah menikah memiliki warisan beberapa barang yang mereka hargai, kami telah berbagi dengan orang lain, berdonasi untuk pelayanan masyarakat dan goodwill, dan sering mengisi tempat sampah. Nasihat Tuhan untuk situasi ini adalah, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19. Banyak di antara kita yang menimbun sampah jenis lain, sampah kepahitan, kegeraman, kemarahan, kedengkian, perkelahian, fitnah. Hal-hal itulah yang Paulus nasihatkan agar kita buang dalam Efesus 4 ayat 31. Perasaan dan sikap inilah yang menjadi berhala yang kita sembah seolah-olah itu adalah perak dan emas. Seringkali kita mengumpulkan orang-orang yang kita tuntut memberi kita keamanan dan kepastian untuk memenuhi keinginan kita yang terdalam. Entah itu benda, sikap, atau manusia, kita berpaling dari Tuhan ke arah ini untuk memenuhi kebutuhan kita, dan ternyata hal ini sangat mengecewakan kita. Apakah kemungkinan melepaskan harta Anda begitu menakutkan? Apakah Anda takut bahwa melepaskan sikap Anda akan membuat Anda terlalu rentan terhadap serangan? Memiliki taktik negatif untuk memenuhi kebutuhan Anda mencirikan siapa Anda, dan Anda takut kehilangan identitas jika Anda harus memberikannya kepada Tuhan. Sebenarnya, jika Anda rela membuang sampahnya, Tuhan akan menggantinya dengan harta karun cintanya, yang terpancar melalui Anda yang akan menjadi diri Anda yang baru. Ringkasan, kita sering menimbun bukan hanya barang, tapi juga kepahitan, kemarahan, dan rasa sakit hati. Tuhan mengajak kita melepaskan semuanya, agar hati kita dipenuhi kasih dan damai-Nya. Saat kita menyerahkan sampah hati kita, Dia menggantinya dengan harta surgawi yang tak ternilai. Doa hari ini, Tuhan yang penuh kasih, ajarilah aku untuk tidak berpegang pada hal-hal duniawi dan sikap hati yang mengikatku. Bersihkan hatiku dari kepahitan dan amarah, dan gantikan dengan damai serta kasih-Mu. Bentuklah aku menjadi pribadi yang Engkau kehendaki, agar hidupku memantulkan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin.